Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini, tafsir surah Al-Ma'un. Tafsir surah Al-Ma'un berdasarkan kitab tafsir Juz Amma atau Juz 30 dari halaman 413 hingga halaman yang ke-423. Lebih kurang 10 halaman kita akan belajar pada pagi ini selama 1 jam. Nah, untuk mendapat keberkatan, Ustaz akan baca terlebih dahulu surat Al-Ma'un ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Demikianlah 7 ayat yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un. Kita tangguhkan terjemahan harfiahnya. Begitu juga makna perkataan atau al-mufradat, vocabulary. Makna setiap perkataan kita boleh baca sendiri. Kita langsung saja kepada muqaddimah. Sebab semua itu akan kita jelaskan nanti dalam penjelasan. Apalagi kita hanya punya waktu 1 jam. Banyak sangat pengajaran yang dapat kita timba di dalam penjelasan nanti. Muqaddimah. Langsung kepada muqaddimah. Surah ini terdiri dari 7 ayat. 7 ayat. Tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah. Diturunkan sebelum baginda hijrah dari Mekah ke Madinah. Diturunkan sesudah surah At-Takatsur. Dinamakan Al-Ma'un. Surat ini dinamakan surah Al-Ma'un. Diambil dari perkataan Al-Ma'un yang terdapat pada ayat yang terakhir atau ayat yang ke-7 dalam surah ini, yang artinya barang-barang yang berguna. Nah, bagus juga kita tahu munasabah atau hubung kait
atau relasi antara surah ini dengan surah sebelumnya, surah Quraisy. Yang pertama, surah Al-Ma'un ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan surah Quraisy jika ditinjau dari 3 sudut. Sebagaimana sebelum ini kita kaitkan antara surah Quraisy dengan surah Al-Fil, punya hubungan yang sangat erat. Didahulukan Al-Fil, kemudian diikuti dengan surah Quraisy, memberi isyarat bahwa nikmat terhindar daripada malapetaka, sakit, bencana, itu adalah nikmat yang lebih utama berbanding kita dapat kemewahan hidup. Apa sebab di antaranya? Itu sebabnya mengapa Allah sebut terlebih dahulu Al-Fil daripada Quraisy. Al-Fil membawa makna orang Quraisy Mekah terhindar dari malapetaka, tentera bergajah, sedangkan surat Quraisy pula menyebut tentang kemewahan hidup orang Quraisy. Nah, antara surat Quraisy dengan surah berikutnya Al-Ma'un juga dapat kita lihat hubungannya sangat erat. Coba perhatikan. Pertama, Allah SWT mencela sikap orang-orang Quraisy karena mereka tidak menyukai atau tidak mensyukuri nikmatnya. Antaranya Allah telah memberi mereka makan sehingga terhindar dari kebuluran. Sedangkan di dalam surat Al-Ma'un pula Allah mencela sikap orang-orang yang tidak suka menganjurkan memberi makan fakir miskin. Ada kaitannya. Yang kedua, Allah menyuruh orang-orang Quraisy dalam surah Quraisy agar beribadat hanya kepadanya. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka orang Quraisy beribadat atau menyembah kepada Tuhan Kaabah ini. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang salat tetapi mereka lalai. Itu pula disebut dalam surat Al-Ma'un. Allah suruh agar beribadat dalam surat Quraisy. Dalam surat Al-Ma'un pula mereka enggan mendirikan ibadah salat. Yang ketiga, hubung kait antara Quraisy dengan Al-Ma'un. Allah menganugerahkan pelbagai nikmatnya kepada suku Quraisy. Namun mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Orang Mekah, penyembah berhala, musyrikin Quraisy, sebagaimana kita sama-sama maklum, mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Malah mereka mengingkari adanya hari akhirat. Surah Al-Ma'un ini pula Allah memberi amaran keras pada mereka yang mendustakan pembalasan di akhirat. Allahu Akbar. Sangat cantik hubungan antara surat Quraisy dengan Al-Ma'un. Nah, sebelum sampai kepada tafsiran ayat, bagus juga kita tahu asbabun nuzul. Apa sebab surat Al-Ma'un ini diturunkan? Kita baca. Para ulama tafsir berbeza pendapat disebabkan perbuatan siapa surat Al-Ma'un ini diturunkan oleh Allah. Sebab turun ayat 1 hingga ayat 3 yaitu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim.
dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 3 ayat pertama ini diturunkan sempena sikap siapa. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan disebabkan sikap Al-As bin Wa'il As-Sahami. Orang ini punya sifat sebagaimana makna ayat tadi. Suka menghardik anak yatim, tidak suka menganjurkan memberi makan fakir miskin. Al-As bin Wa'il. Menurut As-Sudah pula, ia diturunkan karena sikap Walid bin Al-Mughirah. Ada pula yang mengatakan sikap Abu Jahal. Masing-masing mereka menerima wasiat. Wasi. Mereka menjadi wasi. Orang yang menerima wasiat untuk menjaga anak yatim dari kalangan saudara mereka yang meninggal dunia, punya beberapa orang anak, mereka dititipkan, diberi wasiat agar jaga anak-anak yang meninggal tersebut. Tapi sayangnya, ketika anak yatim datang kepada mereka, pada masing-masing mereka dalam keadaan telanjang, tak berpakaian anak yatim, sambil meminta duit peninggalan ayah mereka, lalu mereka diusir dan ditolak. Diusir, ditolak. Padahal anak-anak tersebut bukan minta duit mereka, duit peninggalan ayah mereka. Menurut Juraij, Ibnu Juraij, ayat ini diturunkan kepada karena sikap Abu Sufyan. Ini juga ketika itu dia masih kafir, yang setiap minggu menyembelih kambing. Tiap minggu menyembelih kambing. Dan dia termasuk orang yang berpangkat dan orang yang kaya. Lalu anak yatim meminta sedikit dagingnya, tapi mereka diusir dengan tongkatnya. Ini Abu Sufyan. Karena itu turunlah ayat ini. Jadi ada berbagai-bagai sebab turunnya ayat ini. Sebab turun ayat yang keempat dan yang kelima, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Nah, apa pula sebabnya ayat ini turun? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini pula diturunkan karena sikap orang-orang munafik yang riak dalam salat mereka dan suka memperlihatkan salatnya kepada orang-orang yang beriman. Tetapi mereka tidak salat kalau di belakang orang-orang yang beriman. Selain itu, mereka juga enggan memberi pinjaman perkakas yang berguna kepada orang yang memerlukan seperti pisau, periuk, jarum dan lain-lain. Okey. Itu sebagai mukaddimah lah. Apa sebab ayat ini turunkan? Apa hubung kait atau relevansinya antara surah Quraisy dengan surat Al-Ma'un? Nah, sekarang kita sampai ke pokok pembahasan kita, iaitu tafsir surat Al-Ma'un atau terjemah maknawiyah. Ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Begitu terjemahannya. Memang begitu pun. Tapi kita tidak dapat mengambil pengajaran daripadanya kalau kita tidak belajar tafsir. Coba tengok. Ad-din itu saja ada berapa makna. Ini pembahasan tafsir.
Apa yang dimaksudkan orang yang mendustakan agama? Kalau kita tidak faham tafsirnya, kita pasti tidak akan dapat mengambil pengajarannya. Dan seharusnya, karena jahil, kita tidak begitu takut terhadap amaran dalam surat ini. Ibnu Al-Jauzi berkata, perkataan ad-din di dalam ayat di atas mengandungi beberapa makna, paling kurang 4. Pertama, ad-din dengan makna hukum hakam Allah. Semalam kita dah bahas dah. Bahwa di antara hak Allah, kita orang yang beragama mesti yakin. Di antara hak Allah, iaitu hak atau otoriti menetapkan hukum. Nah, ad-din itu diartikan di sini dengan hukum hakam Allah. Sebab ditinjau dari satu sudut, ad-din itu agama, dan agama penuh dengan hukum hakam. Boleh, tak boleh, halal, haram, sunat. Tanpa mengetahui hukum hakam Allah, maknanya kita tidak tahu agama. Bila tak tahu agama, muncullah terhadap suruhan Allah kita tak buat, terhadap larangan Allah kita langgar. Karena tak tahu. Ini pendapat Ibnu Abbas. Yang kedua, ad-din dengan makna hisab. Al-jaza, pembalasan. Yes. Ini pendapat Mujahid dan Ikrimah. Jadi hisab ini dengan makna yang ketiga pula pembalasan. Ini menurut pendapat Al-Mawardi. Yang keempat, ad-din juga membawa makna Al-Quran. Celakalah orang yang tidak, celakalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Tidakkah kamu tahu, hai Muhammad, orang-orang yang mendustakan Al-Quran? Yes. Jadi boleh dengan makna ad-din itu hukum hakam agama atau hukum hakam Allah, boleh berhisab, boleh pembalasan, dan boleh pula Al-Quran. Kesemua makna ad-din sebagaimana di atas adalah sahih, betul. Namun kebanyakan ulama tafsir lebih cenderung untuk mengartikan, ini dia. Majoriti ulama tafsir lebih cenderung untuk mengartikan ad-din itu dengan dua makna. Yang pertama agama, dan yang kedua dengan makna pembalasan, al-jaza atau al-hisab. Ini di antara buktinya. Makna utama ad-din itu, pertama ad-din dengan makna agama, kita boleh lihat di dalam surat Ali Imran, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah atau yang Allah redai adalah Islam. Atau ayat yang ke-85 dari surat yang sama Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menganut agama selain agama Islam, Allah tak akan terima agamanya itu, dan di akhirat dia pasti jadi orang yang rugi. Itu ad-din bila merujuk dengan makna agama. Cukup dengan dua ayat tersebut. Sedangkan ad-din dengan makna al-jaza atau pembalasan, kita boleh lihat di dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Kita tidak artikan Allah adalah raja pada hari agama, yaum hari, ad-din di sana diartikan dengan al-jaza atau al-hisab. Allah adalah raja, king pada hari pembalasan.
Berdasarkan penjelasan di atas, nyatalah bahawa makna agama sangat rapat hubungannya dengan keyakinan terhadap pembalasan. Ini poin penting. Ini poin yang sangat penting. Sangat bagus, hadirin dan hadirat yang bergelar ibu dan bapa, memahami konsep ini dalam mendidik anak. Hubung kait antara agama dengan pembalasan sangat erat. Coba ikuti. Atau dengan pengertian lain, kebaikan agama seseorang sangat tergantung sampai di mana keyakinannya terhadap pembalasan Allah. Mantap tidaknya agama seseorang sangat berkait rapat sampai di mana keyakinannya akan adanya pembalasan di akhirat nanti. Jika mantap keimanannya terhadap hari pembalasan di akhirat, bukan saja akan mendorongnya untuk banyak melakukan kebaikan, malahan juga membuatnya takut untuk melakukan perbuatan keji dan dosa. Tetapi sebaliknya, jika keyakinan kepada pembalasan Allah di akhirat kurang mantap, biasanya pegangan agamanya tidak akan kuat. Jadi maksud ayat di atas, tahukah kamu, hai Muhammad, siapakah orang yang mendustakan agama atau mendustakan pembalasan dan hisab? Lalu selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menafsirkan pada ayat berikut. Ustaz ingin tambah sedikit. Makna ad-din yang paling utama, pertama agama, yang kedua ad-din dengan makna pembalasan. Dua makna ad-din ini sangat berkait rapat. Sehingga kata ulama bahasa, ad-din, agama seseorang tidak akan sempurna kalau dia tidak beriman kepada hari pembalasan atau hisab di akhirat nanti. Didorong keyakinannya adanya hisab di akhirat membuat seseorang akan melakukan suruhan Allah. Walaupun ketika itu sedang sendirian, bangun jam 4 pagi, 4:30 pagi. Tak ada orang lain yang lihat. Kita, atau pasangan kita, atau anak kita, tahajud, witir, baca Quran, doa. Orang tak menyaksikan. Apa sebab? Sebab ganjaran Qiyamul Lail itu sangat besar nanti kita akan terima di akhirat nanti. Ini lebih-lebih lagi kita yang sudah lansia, lanjut usia, banyak-banyaklah Qiyamul Lail. Sebab dia sangat menolong nanti di akhirat. Okey. Terdorong berbuat kebaikan, menolong orang lain dengan ikhlas, semata-mata karena mengharap ganjaran di sana. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Agama seseorang akan mantap bila dia percaya adanya hari pembalasan yang membuat dia tak tergamak melakukan perkara-perkara tak senonoh. Dia tidak akan rasuah. Dia tak akan meninggikan suara pada mak bapa. Dia tidak akan berzina, minum arak, berjudi, memfitnah orang lain. Oh, di dunia dia boleh atur mahkamah ke penjara ke,
aparat negara ke, petugas-petugas negara, penguat kuasa ke, dia boleh sogok di dunia. Tapi di akhirat tidak sogok apa. Yang bertindak sebagai hakim adalah Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Yang dipanggil untuk jadi saksi adalah rasul masing-masing. Untuk kita pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadi saksi. Mana boleh sogok? Mana boleh rasuah? Tu maksudnya. Bila keyakinan seseorang mantap terhadap hari akhirat, kadang-kadang kalau dia berbuat salah, dia datang mengaku agar dihukum. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasul, seorang lelaki yang berzina bernama Ma'az minta dirajam. Sebagaimana wanita yang hamil karena hubungan sumbang, Al-Ghamidiyah, minta dihukum. Supaya di sana boleh terlepas daripada siksaan Allah. Tidak ada arti sekedar rajaman sehingga mati itu di dunia. Itu orang yang imannya mantap. Hadirin dan hadirat, ini yang Ustaz maksudkan. Kalaulah pemahaman ini dapat kita tanam pada anak-anak, tak kira anak itu sedang belajar di overseas, seberang laut, di outstation, jauh dari pandangan mak bapa, dia tetap akan taat pada Allah. Dia tetap tidak akan tergamak melakukan perbuatan yang tak senonoh. Mak bapa tak tahu, tapi Allah tetap tahu. Yang dia kelak akan diberi ganjaran sama ada positif, pahala, atau siksaan di akhirat. Ini yang Ustaz maksudkan. Seseorang yang apabila mantap keimanannya terhadap hari akhirat, membuat dia menjadi orang yang bukan saja suka berbuat kebaikan, tak perlu sanjungan, pada masa yang sama juga dia tak tergamak melakukan perkara-perkara yang tak senonoh. Yes, itu maksud Ustaz. Lalu untuk menjelaskan siapakah golongan yang mendustakan agama itu, di sini Allah Subhanahu Wa Taala tafsirkan siapa mereka itu. Nah, ini perlunya kita kepada tafsiran. Allah sendiri yang menafsirkan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, membentak, memarahi, mengasari anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Oh, itukah Pak Ustaz yang dipanggil dengan orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari pembalasan? Disebut oleh Allah dua di antara ciri-cirinya, yaitu suka menghardik anak yatim, tidak suka menganjurkan memberi makan fakir miskin. Kita baca dulu tafsirannya. Imam Al-Maraghi berkata, maksud ayat, tahukah kamu, hai Muhammad, siapakah orang yang mendustakan pembalasan? Sekiranya engkau belum tahu, maka ketahuilah bahawa mereka itu ialah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat berikut. Pertama, mereka yang menghardik anak yatim. Mereka bersikap kasar kepada anak yatim jika anak yatim meminta sesuatu hajat kepada mereka disebabkan oleh sikap angkuh dan takabur mereka. Hati-hati. Bila ada anak yatim yang kita pelihara, buatlah dia macam anak kita sendiri.
Jangan dihardi, jangan dimarahi. Kecuali dengan tujuan mendidik. Yang kedua, sifat orang yang mendustakan hari pembalasan. Mereka tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Mereka tidak gemar mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Pengajaran tersirat, ini. Pengajaran tersirat, jika menganjurkan saja mereka enggan, maka sudah pasti lebih utama mereka tidak akan memberi makan orang miskin. Kalau ditanya, mengapa Ustaz di sini digunakan istilah mereka tidak suka menganjurkan memberi makan fakir miskin? Mengapa tidak digunakan istilah mereka tidak memberi makan fakir miskin? Tetapi Allah gunakan istilah wala yahadduna ala ta'amil miskin. Mereka tidak suka menganjurkan memberi makan fakir miskin. Kata ulama tafsir antara lain. Kata ulama tafsir antara lain maknanya, keadaan manusia berbeza-beza. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin pula macam mana hendak memberi makan fakir miskin, sedangkan dia miskin. Dia orang yang tak berpunya. Dia orang yang ekonominya teruk. Namun demikian, andai kata dia seorang miskin, paling kurang dia punya inisiatif buat collection. Sebagaimana yang Uday lakukan untuk membina sekolah El-Yasin, untuk membina Mafaza, Masjid Tahfiz Al-Quran, Fatimah Az-Zahra. Ustaz tak mampu untuk membina dengan harga sekian juta ringgit. Tapi Ustaz anjurkan, mari hadirin dan hadirat, puan-puan, tuan-tuan, mari kita sama-sama membina rumah Allah, membina Masjid Tahfiz. Mudah-mudahan kita, ibu bapa kita yang telah meninggal dunia akan dapat pahala. Itu namanya menganjurkan. Ustaz tak mampu, tapi Ustaz menganjurkan. Sebagaimana anjuran yang telah dilakukan oleh beberapa rakan-rakan kita, Syria K, membantu orang-orang Syria, membantu orang-orang Palestin, membantu orang-orang yang susah di Filipina, di selatan Thailand, di Myanmar. Itu semuanya NGO ini termasuk ke dalam golongan orang yang menganjurkan memberi makan fakir miskin. Apa sebab tidak digunakan memberi makan tetapi menganjurkan? Sebab kadang-kadang seseorang tidak mampu memberi dari hartanya karena dia miskin, tapi dia menganjurkan karena dia punya hubungan dengan banyak kenalan. Sebagaimana Ustaz punya jamaah, alhamdulillah ribuan di Malaysia. Ustaz Syekh, mari kita bantu. Mari kita bantu. Batam yang menjadi pusat kristenisasi untuk Malaysia, zon untuk Sumatera ini Batam tempatnya. Kita selamatkan anak-anak yang miskin di sana dengan membuat tahfiz, sekolah agama, masjid, supaya kita bimbing agar menjadi pembela-pembela Islam pada masa yang akan datang. Ini namanya menganjurkan. Baik, kita teruskan.
Imam An-Naisaburi berkata, sesungguhnya pendorong utama manusia melakukan ketaatan kepada Allah dan penghalang utama mereka melanggar larangannya adalah karena dorongan perasaan harap akan ganjaran pahala daripada Allah dan dorongan perasaan takut akan siksaannya. Dua perkara ini sangat mustahak. Harap pahala, takut siksaan, inilah yang akhirnya menjadi orang yang baik. Itu sebabnya kalau kita yakini kerja dakwah ini menyampaikan kebenaran ilahi berdasarkan Quran dan sunnah Nabi, suatu kebaikan, maka muncul tanpa diminta ada yang hadiahkan kursi supaya ustaz selesa. Ada yang menghadiahkan handycam, kamera. Ada yang hadiahkan komputer. Ada yang hadiahkan mic. Ada yang hadiahkan aircon supaya ustaz selesa. Ini semuanya didorong oleh mengharap akan ganjaran di akhirat nanti. Itu orang apabila dah ada perasaan seperti itu, dia pasti akan jadi orang baik. Malah mereka yang menghadiahkan ini minta tolong sembunyikan ustaz. Jangan beritahu nama saya supaya lebih ikhlas. Allahu Akbar. Dan ustaz terima. Orang yang ingin kongsi. Lagipun membuat ustaz lebih selesa dalam penyampaian. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dari keterangan di atas jelaslah bahawa siapa saja yang mempunyai dua sifat di atas, maka dia digolongkan sebagai pendusta agama atau pendusta pembalasan. Walaupun pada asalnya mereka terdiri dari orang-orang kafir di zaman Rasulullah, tadi kita dah sebut sebab mengapa ayat ini turun adalah sikap Al-As bin Wa'il, sikap Abu Jahal, sikap Abu Sufyan, dan lain-lain. Tapi ingat kaedah dalam ilmu tafsir, termasuk kaedah utama, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul, ayat ini diturunkan sikap orang kafir di zaman Nabi, tapi pengajarannya bersifat umum. Termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kaya tapi tak suka menolong atau menganjurkan memberi makan fakir miskin, bersikap kasar terhadap anak yatim, walaupun namanya Abdullah, walaupun namanya Muhammad, walaupun namanya Abdul Rahman, umat Muhammad tetap terkena dengan ancaman ini. Mereka adalah pendusta-pendusta agama atau pendusta hari pembalasan. Sikap utama orang-orang pendusta agama ini disebut oleh Allah berkali-kali dalam Al-Quran. Antara lain, di dalam surat Al-Fajr, apa kata Allah? Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang-orang miskin. Diulang berkali-kali. Bukan ayat ini saja. Jadi kalaulah sifat menyakiti anak yatim dan keengganan menggalakkan
keengganan menggalakkan orang lain memberi makan orang miskin adalah di antara sifat orang-orang munafik, sifat orang munafik, maka salat yang tidak diikuti dengan khusyuk dan pendorongnya pula riya adalah lebih utama lagi sebagai tanda orang munafik. Kalau tadi ada dua tanda orang munafik. Pendusta agama, pendusta pembalasan. Suka menghardik, bersikap kasar terhadap anak yatim. Yang kedua, tidak suka menganjurkan, membantu, memberi makan orang-orang miskin. Kalaulah itu saja dah disebut sebagai tanda-tanda orang munafik, lebih-lebih lagi lah sifat berikut ini. Yaitu mereka bila salat, riya, menunjuk-nunjuk. Ini Allah sambung sifat orang munafik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya. Tafsirannya, kehinaan dan siksaan untuk orang-orang munafik yang kadang-kadang salat secara zahir dan orang-orang yang lalai daripadanya, lalai daripada salat, suka melambat-lambatkan, tidak mengambil berat terhadap salat. Mereka tidak mengharap ganjaran pahala dari Allah jika mereka melakukannya, dan mereka tidak takut akan siksaan Allah jika mereka meninggalkannya salat. Mereka meninggalkan salat sehingga habis waktunya. Jika mereka bersama orang ramai, mereka salat dengan riya. Dan jika mereka tidak bersama orang-orang yang beriman, mereka tidak salat. Itu semua ciri-ciri orang munafik. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan dengan al-musallin di sini, fawailul lil musallin. Literal translationnya, celakalah orang-orang yang mendirikan salat. Kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang yang mendapat gelaran turjaman Al-Quran, orang yang sangat pakar dalam Al-Quran, kata beliau, al-musallin di sini dengan makna al-munafiqin. Kecelakaanlah terhadap orang-orang munafik yang salat, yang demikian salatnya. Karena mereka melakukan salat jika ada orang-orang beriman lainnya, atau tidak, atau di khalayak ramai, tetapi tidak melakukan salat jika sedang sendirian. Atha bin Dinar berkata, ini cantik. Tafsiran dari Atha bin Dinar ni sangat cantik. Apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun walam yaqul fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman, mereka lalai daripada salat mereka. Dan Allah tidak berfirman, mereka yang lalai di dalam salat mereka. Kata Atha bin Dinar, alhamdulillah, Allah sebut di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yang lalai daripada salat mereka. An, daripada salat mereka. Allah tidak sebut fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Kecelakaan yang besarlah bagi orang yang salat, yang
di dalam salat mereka, mereka lalai. Allah tidak sebut fi di dalam salat, tapi Allah sebut an daripada salat. Dua yang berbeza. Bagaimana Ustaz pernah sebut, bahasa Arab lebih dekat dengan kaedah atau grammar bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Sebab kata kerja dalam bahasa Inggeris ada to be, look for, look after, look at, look down, lock down, lock up, look after, look at, lock down, lock up atau lock up. Bahasa Arab juga macam itu. Kalau yad'u li, dia berdoa untukku. Untukku membawa makna doa kebaikan. Yad'u li. Kalau yad'u an, dia berdoa keburukan untukku. Li lain, an lain. Ala lain. Malah kadang-kadang perbezaannya macam siang dengan malam. Raghibtu fika. Aku sayang padamu. Aku suka kepadamu. I love you. Raghibtu fika. Aku suka kepadamu. Tapi raghibtu anka. Aku benci padamu. Lihat tu, satu fi, satu an. Dia punya to be. Raghib betul sama. Itu maksudnya. Maksud Ustaz, English, Arab, orang yang ada dasar English, sebenarnya sangat mudah belajar bahasa Arab. Sebab grammarnya, kaedahnya berdekatan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kata Atha bin Dinar, alhamdulillah syukur Allah gunakan istilah kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yang lalai dari salatnya, bukan yang lalai dalam salatnya. Sebab bila Allah gunakan istilah celakalah orang-orang yang salat, yang lalai dalam salatnya, majoriti kita kena kecelakaan itu. Sebab semua kita tak boleh terhindar daripada kelalaian. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah terlupa membaca ayat dalam salat. Sehingga beliau akhirnya munculkan syariat sujud sahwi. Ragu-ragu karena ada gangguan. Ingat kepada yang lain-lain dalam salat. Itu fi salatihim. Allah tidak sebut fi tapi am, iaitu orang yang suka melambatkan salat. Orang yang tidak melengkapi rukun syarat dan adab-adab salat. Itu makna an. Kita baca. Jadi maksud ungkapan mereka lalai daripada salat mereka kadang-kadang membawa mereka gemar melambat-lambatkan salatnya dengan sengaja pada akhir waktu secara berterusan atau tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya sebagaimana sepatutnya atau tidak khusyuk dan tidak menghayati maknanya. Lafaz ayat sangat umum dan mencakupi keseluruhan jenis lalai yang lain. Jika terdapat salah satu dari ciri-ciri tersebut, suka melambatkan, tidak lengkap rukun syarat dan adab-adabnya, maka termasuk ke dalam makna orang yang lalai dalam salatnya. Kalau salah satu dari ciri-ciri itu ada, dia sudah tergolong kepada orang yang celaka dalam salatnya.
Barang siapa yang mempunyai semua ciri-ciri, dahlah lambat, tidak tumak ninah pula, dah penghujung waktu, tidak tumak ninah pula, tak jaga rukun syarat, lagilah lengkap, komplit, sempurna munafiknya. Pemahaman ini sangat mustahak untuk kita sampaikan pada anak cucu. Atau kepada siapa saudara mara kita yang punya sifat-sifat seperti ini. Ini gunanya tafsir. Mudah-mudahan kita baca surah Al-Ma'un, kita faham ini semua secara garis besarnya, dia akan menolong kita untuk lebih khusyuk. Imam Ar-Razi berkata, terdapat perbezaan antara al-munafik, orang munafik, dengan al-mura'i, orang yang riya. Orang munafik menzahirkan imannya dan menyembunyikan kufur. Sedangkan orang riya pula menzahirkan apa yang sebenarnya tidak terdapat di dalam hatinya. Seperti menambah-nambah khusyuk supaya dikatakan oleh orang lain dia itu mutadayyin. Oh, dia itu orang yang kuat beragama. Kalau di rumah 2 minit, 3 minit selesai, tapi kalau salat di masjid, karena tahu dia sedang disaksikan oleh orang ramai, sampai 10 minit 2 rakaat. Maknanya ada unsur riya pada orang tersebut. Cuma ada sedikit tambahan. Para ulama berkata, bukanlah suatu kesalahan seseorang memperlihatkan amalannya jika tujuannya agar dijadikan contoh atau teladan bagi orang lain atau bertujuan untuk menghindarkan tuhmahan. Ini poin penting. Kalau seseorang keluar rumah lalu dia menutup aurat, dia tidak riya sebab menutup aurat bila berada di khalayak ramai itu suatu kewajiban. Dia salat pada awal waktu, dia salat pergi ke masjid di saat tidak ada lockdown yang terpaksa dibatasi, itu bab lain. Karena itu satu kewajiban, dia mesti salat, dia mesti mengeluarkan zakat bila cukup haul dan nisab. Setiap perkara yang wajib kita laksanakan, kita mesti lakukan secara terang-terangan. Itu bukan riya. Malah bila kita tidak buat, justru kita akan jadi sasaran tuhmahan dan fitnahan orang. Dia muslimat, keluar rumah tidak tutup aurat. Nah, orang sudah mula berkata-kata. Jangan salahkan orang. Awak yang salah. Awak yang dedahkan aurat. Sebab menutup aurat itu suatu kewajiban. Itu maksudnya. Menjauhkan diri daripada sifat riya adalah sangat sukar kecuali ke atas orang yang meredai dirinya dan mampu mengawal diri untuk senantiasa ikhlas. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang betapa payahnya riya, menghindarkan sifat riya. Apa kata Nabi? Ar-riya'u akhfa min dabibin namlati sauda fi lailatil mazlimah alal mashil aswad. Begitu kata Nabi. Riya adalah lebih halus. Riya adalah lebih kecil, lebih halus daripada semut yang hitam di dalam malam yang gelap gulita di atas pakaian yang hitam. Ya, itu saja kita susah nak tengok. Riya lebih daripada itu. Sangat sukar untuk kita jauhi. Tapi usaha. Menurut Syekh Jarullah, seseorang tidaklah digolongkan riya jika dia menampakkan amalan-amalan fardunya. Ini dia. Karena di antara hak amalan fardu hendaklah dinyatakan dan diisytiharkan. Ini sebagaimana sabda Nabi,
wala ghummata fi faraidillah. Tidak ada selindung di dalam perkara-perkara yang fardu terhadap Allah. Tak boleh selindung. Dan itu tidak riak, insya-Allah. Karena perkara fardu adalah pernyataan keislaman seseorang dan termasuk syiar Islam. Karena siapa yang meninggalkannya layak dicela. Oleh itu sebagai orang Islam, dia wajib menyatakannya agar terhindar daripada tuhmahan. Tetapi terhadap amalan sunat sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena siapa yang meninggalkannya tidak akan dicela. Sebab definisi sunat, bila dibuat dapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Namun demikian, jika maksud melakukannya agar diteladani atau dicontohi, adalah sangat baik. Umpamanya, Ustaz diminta oleh pengurusi masjid, Pak Ustaz, tolong nanti umumkan kepada para jemaah, di depan itu ada tabungan untuk renovation, baik pulih masjid kita yang dah mula bocor dan tandasnya ada masalah. Tolong umumkan Pak Ustaz. Mudah-mudahan bertambah isi tabungan itu. Lalu Ustaz pun umumkan. Ustaz diamanahkan oleh pengurusi masjid bahawa masjid memerlukan 10,000 umpamanya biaya baik pulih tandas, balik pulih atap, RM10,000. Tolong hadirin dan hadirat, kita bantu sama-sama. Lalu Ustaz pun ambil duit, terlebih dahulu Ustaz masukkan. Umpamanya RM50. Nanti Ustaz masukkan. Ustaz bukan dengan niat riak. Nah, dia tidak mendorong orang lain. Ustaz dahulukan. Nampak semua orang. Itu tidak termasuk riak. Karena niat kita tidak mendorong orang lain juga masukkan. RM5 ke, RM10 ke, RM3 ke. Itu maksudnya. Dia tidak termasuk riak. Agar dicontohi, itu adalah sangat baik. Pada zaman silam, pernah dilihat seorang melakukan sujud syukur dengan sangat panjang sujudnya. Sujud syukur memang disuruh, tapi dia sujud syukur di khalayak ramai. Dan panjang pula sujud syukurnya. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, dalam bahasa Arabnya, ma ahsana hadza law kana fi baitih. Alangkah eloknya jika dia melakukannya di rumahnya. Alangkah eloknya kalau sujud syukur itu dilakukannya di rumahnya. Maknanya secara tersembunyi. Sebab itu hanya sunat saja. Mudah-mudahan boleh kita fahami. Itu bukan suatu kewajiban. Itu sebabnya membaca Al-Quran di rumah adalah lebih baik daripada di masjid. Itu sebabnya qiyamul lail di rumah lebih afdal daripada di masjid. Sebab perkara itu perkara sunat. Kecuali bila kita ingin melatih masyarakat. Lebih-lebih lagi kalau i'tikaf. Dan i'tikaf itu pula mesti di masjid. Syaratnya mesti di masjid. Itu bab lain. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ini di antara ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Kita dah sebut tadi, pertama-tama suka menghardi anak yatim.
Yang kedua, tidak suka menganjurkan memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, apabila dia salat, dia lalai dari salatnya. Yang keempat, bila dia salat, dia riak pula dalam melakukan salat. Dan yang kelima, ciri-ciri orang yang mendustakan hari pembalasan, mereka enggan memberi pertolongan dengan pekakas-pekakas yang diperlukan. Nah, apa makna al-ma'un? Wa yamna'unan, mereka enggan memberi bantuan yang diperlukan. Makna al-ma'un, barang-barang yang berguna. Ini adalah satu nama yang mencakupi semua barangan yang menurut tradisi, kebiasaannya tidak wajar terhalang untuk mendapatkannya. Barangan tersebut diperlukan oleh setiap orang senantiasa. Apakah dia orang kaya atau dia orang miskin. Siapa yang memintanya tidak boleh dicela dan dicaci. Malahan sebaliknya, siapa yang lokek atau enggan memberi orang yang memerlukannya, justru dia digolongkan sebagai orang yang patut dicela dan dicaci. Seperti kapak, periuk, dan lain-lain, termasuk juga baldi. Kata orang Indonesia, ember, bekas, air, garam, api. Mencakupi juga meminta roti yang kamu masak di dapurmu sendiri, meletakkan atau menitipkan barangannya padamu sebagai tetangga untuk masa sehari atau setengah hari, karena dia barangkali mau pergi outstation. Semua itu tidak boleh ditolak hajat orang-orang tersebut. Ikrimah radhiyallahu anhu berkata, maksud al-ma'un, barang-barang yang berguna yang paling utama sekali ialah zakat harta. Al-ma'un, yang enggan mengeluarkan zakat, itu menurut Ikrimah. Dan yang paling rendah ialah pengait korma, nak pinjam pengait korma. Sebagaimana tetangga kita tak ada untuk mengait buah-buahan, kita pinjam. Tak boleh kita lokek. Pengait korma, baldi, jarum, riwayat Ibnu Abi Hatim. Apa yang dikatakan oleh Ikrimah ini sangat bagus, karena ia mencakupi segala-galanya. Dan kembali kepada kesimpulan yang satu, yaitu enggan memberi bantuan keuangan dan ma'ruf dan manfaat. Enggan memberi keuangan dan manfaat. Bukan keuangan saja ya, material. Juga manfaat. Termasuk tak memberi pencerahan. Bila ditanya, lalu kita yang ada sedikit ilmu, memberi pencerahan berdasarkan Quran dan Sunnah, termasuk. Itu sebabnya Ustaz dalam beberapa minggu ini mula menulis paling kurang satu soalan jemaah yang mohon pencerahan, Ustaz akan kirim setiap pagi dan minta tim supaya masukkan kepada semua grup soalan dan jawabannya sekali. Itu namanya kita tidak lokek dalam memberi manfaat. Lebih-lebih lagi setelah kita buka satu grup terbaru, yaitu Al-Furqan Group, yang sebelumnya ada 4-5 grup, yang masing-masing sampai 100, 200, 300. Uday Group, KJPA Group, KJPA Uday, Tafakuh Fiddin 1, Tafakuh Fiddin 2, dan lain-lain. Itu semua grup kita tambah lagi untuk mendapat pencerahan. Oleh itulah Muhammad bin Ka'ab berkata, makna al-ma'un ada al-ma'ruf. Al-ma'un itu maknanya al-ma'ruf, yaitu kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Tiap-tiap kebaikan adalah sedekah.
ada nilai pahala. Berdasarkan keterangan di atas nyatalah bahwa orang-orang yang munafik bukan saja tidak baik hubungannya dengan Allah, salatnya ria, suka melambat-lambatkan, juga tidak baik hubungannya dengan sesama manusia karena enggan menolong manusia yang memerlukan pertolongan. Allahu Akbar. Jadi orang munafik ini sangat berbahaya. Sudahlah hubungan mereka dengan Allah tak baik, hubungan dengan sama manusia pun tak baik. Padahal untuk terhindar daripada azab Allah, kita perlu dua perkara. Hablum minallah wa hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayat Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Akan ditimpakan ke atas mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang baik hubungannya dengan Allah, hablum minallah, dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Ustaz ulang sekali lagi. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan ke atas mereka, tak kira di mana saja mereka berada, walau mereka berada di Mekah, walau mereka berada di Madinah, apalagi berada di Jakarta, apalagi berada di Batam, apalagi berada di Kuala Lumpur, berada di Mekah, di Madinah pun tidak akan terlepas daripada kehinaan, kecuali kata Allah, illa bihablim minallah, mereka yang punya hubungan baik dengan Allah, yaitu ibadat, salat yang paling utama, wa hablim minan nas, dan baik dengan sama manusia, yaitu muamalat atau akhlak. Ingat kisah seorang makcik-makcik di zaman Rasul yang jarang tidur malamnya karena qiyamul lail, yang jarang makan siangnya karena puasa sunat saban hari. Tapi sayangnya mulutnya kasar terhadap jiran tetangganya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana nasib makcik itu nanti di akhirat? Nabi jawab, ringkas saja, hiya finnar. Tempat makcik itu di akhirat nanti dalam neraka. Memberi gambaran apa ini? Memberi gambaran baik macam manapun hubunganmu dengan Allah, salat malam, puasa sunat, tapi bila tidak baik dengan jiran tetangga, dengan sesama manusia, neraka juga tempatnya. Jangankan manusia, Nabi pernah sebut dalam hadis lain, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucing tersebut dikurungnya, tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya mati kelaparan. Mengapa kucing itu tidak dibiarkan saja keluar untuk mencari makan sendiri, kata Nabi. Lihat, jangankan terhadap manusia, terhadap binatang pun tidak baik, neraka tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada sifat-sifat orang-orang munafik sebagaimana yang Allah gambarkan tadi di dalam surat Al-Ma'un. Mari kita berdoa sebelum kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amal yang diterima. Ya Allah, berilah kami taufik-Mu
supaya dapat mengamalkan segala ilmu yang bermanfaat yang telah kami timba melalui Al-Quran dan Sunnah-Mu, Sunnah Nabi-Mu, supaya kami layak mendapat redha-Mu dan selanjutnya Engkau masukkan ke dalam syurga. Kami bukan hanya minta untuk diri kami, tapi juga minta untuk ibu bapa kami, saudara mara kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, juga Engkau anugerahkan dengan anugerah yang sama, iaitu pertambahan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima, dan bertambah ilmu agama mereka. Juga berilah mereka taufikmu, restumu, izinmu, dorongan daripadamu agar mereka dapat mengamalkan apa yang mereka sudah tahu. Sebab kami bukan hanya kalau boleh bersama dengan mereka di dunia, tapi juga kalau boleh biar sama-sama dengan ahli keluarga, ibu bapa, anak, cucu cicit masuk ke dalam syurga bersama-sama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bertawassul kepadamu melalui nama-namamu yang mulia dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Dan amal saleh yang telah kami lakukan seperti bacaan Al-Quran, seperti kehadiran kami dalam majlis ilmu yang penuh berkat ini, kiranya Engkau angkatkanlah COVID-19, segala bentuk musibah, wabak, sakit, menular daripada kami, ahli keluarga kami, dari negeri kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hayat kami dalam keadaan yang baik, dan janganlah Engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.